Kami dari kelas 10-4, kelompok Project 4, ingin menampilkan beberapa video tentang overthinking dan insecurity serta cara mengatasinya. Terima kasih. Saya insecure tentang seseorang yang sangat kreatif. Contohnya seperti jago gambar dan membuat hal kreatif lainnya. Cara saya mengatasinya dengan cara berteman bersama orang kreatif tersebut. Mengetahui teknik dalam menggambar yang sempurna, mempelajari hal baru dan mengembangkan kreativitas berpikir. Dengan cara itu, saya perlahan menambah ilmu dan meningkatkan kualitas otak. Saya juga belajar sendiri teknik menggambar dengan sederhana. Cara membentuk ide kreatif lainnya yaitu membuat lipatan dari kertas origami. Membuat lipatan lucu ini cukup simpel dan cocok bagi pemula. Hai, nama saya Tangguh, dan ini adalah insecure dari saya. Saya insecure dengan orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara yang baik. Mereka bisa berbicara dengan lancar tanpa grogi di depan banyak orang. Tapi saya tidak tinggal diam dengan kekurangan saya tersebut. Saya mencari cara untuk berlatih berbicara di depan. Dan cara-caranya itu seperti menyiapkan tulisan yang akan diucapkan pada saat maju ke depan, berlatih merangkai kata di depan cermin, dan hasil yang saya dapatkan adalah saya menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan saya setelah saya melawan keinsecurean saya jadi lebih baik. Media sosial. Di media sosial, kita bisa mengakses berbagai hal. Hal yang bermanfaat ataupun tidak, semua bisa diakses melalui media sosial. Contoh aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Di Instagram, orang-orang selalu menunjukkan daily activity mereka. Banyak yang menampilkan penampilan mereka, keberadaan mereka, bahkan banyak juga yang mengumbar-umbar kekayaan mereka. Maka dari itu, banyak dari teman-teman kita yang pasti pernah merasa insecure karena hal tersebut. Aku juga pernah merasa insecure. Pernah gak sih kalian melihat orang yang hampir menuju kata perfect? Dia cantik, pintar, multi-talent, sukses, dan dikenal banyak orang. Terkadang pasti ada rasa insecure jika melihat orang yang seperti itu. Tapi aku yakin kalau mereka bisa, aku juga pasti bisa dong. Nah, cara aku mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara menjadikan mereka motivasi. Jangan selalu dibawa insecure, jadikan mereka motivasi untuk lebih baik ke depannya. Tentu bukan cuma itu saja, kalau hanya dijadikan motivasi tetapi tidak ada usahanya, ya percuma dong. Maka dari itu, aku juga harus belajar lebih giat, meningkatkan kualitas diri, tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan selalu bersyukur atas segala hal yang telah Allah berikan. Nah, hasil dari itu, aku jadi lebih percaya diri, mencintai diri sendiri,
Dan tentunya aku jadi semakin semangat untuk belajar lebih giat, untuk mendapatkan nilai-nilai yang cukup memuaskan, untuk meraih masa depan yang cerah dan mewujudkan cita-citaku. Orang-orang yang insecure is like butterfly. Mereka nggak sadar kalau sayap mereka tuh seindah itu. Aku merasa insecure nggak datang karena kita sendiri, nggak datang karena orang lain, tapi datang dari pikiran kita sendiri. Jadi sama aja semacam kebanyakan overthinking. Jadi balik lagi, aku coba ubah pola pikir aku untuk berhenti insecure, dan sekarang aku lebih bahagia. Saya orang yang kurang suka kegaduhan, lebih suka menyendiri, gak suka diatur, bertindak sebelum berpikir. Dan bukan berarti saya gak suka ngobrol. Saya suka ngobrol sama orang-orang yang pemikirannya sama dengan saya dalam arti nyambung. Karena sifat ini, saya sulit sekali berinteraksi dengan orang baru, harus disapa duluan, bukan karena sombong, tapi karena gak nyaman rasanya kalau nyapa duluan. Maka dari itu, saya mencoba berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, entah itu ngobrol atau sedikit bergurau dengan canda tawa. Introvert tetap bisa bergaul sama orang di keramaian sekalipun, tapi lama-lama baterai mereka habis dan mereka harus isi ulang baterai mereka. Kapan itu? Pada saat mereka mencharger diri mereka sendiri. Saya sering merasa insecure kalau melihat beberapa teman saya memiliki sebuah kelebihan seperti pintar dalam matematika, pikirannya kritis, nilai ulangan selalu di atas 80, dan percaya diri pada saat tampil depan banyak orang. Ketika saya melihat diri saya sendiri, saya merasa kurang dan saya juga ingin bisa seperti mereka yang pintar. Saya merasa kalau semua yang sudah saya lakukan itu belum cukup. Hal ini tentu saja sering membuat saya sedih dan murung karena memikirkannya. Tapi saya tidak cepat menyerah dan putus asa begitu saja. Saya punya potensi dan kesempatan untuk bisa menjadi seperti mereka yang pintar. Saya akan berusaha lebih baik lagi dalam mempelajari materi yang saya anggap lebih sulit. Lalu setelah itu, saya berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sering berdoa dan menjalankan sholat 5 waktu. Alhamdulillah, hasilnya ada peningkatan di nilai ulangan harian yang semakin bagus dari sebelumnya. Kalau bicarain masalah overthinking emang gak bakalan ada habisnya ya. Rasanya tuh hampir gak mungkin gak overthinking sehari aja. Tapi selama itu masih positif ya saya biarin aja. Cuma kadang yang paling ngeganggu itu pas kalau mau ada presentasi materi maju ke depan. Apalagi saya termasuk orang yang bisa dibilang apa-apa maunya harus sempurna. Jadinya pasti overthinking banget tentang kalau gimana misalnya nanti presentasi nggak berjalan sesuai harapan. Biasanya sebelum presentasi pasti belajar dulu, tapi tetap aja gitu rasa cemasnya nggak hilang-hilang. Beberapa kali pernah ngerasain rasanya gagal pas presentasi, udah malu sampai ngerasa pengen nangis juga. Tapi saya coba yakinin diri saya kalau itu bukan sesuatu yang memalukan dan ya emang perlu diperbaikin lagi. Gagal itu wajar kan, yang salah itu kalau nggak berani mencoba.
Gagal itu kalau kita mutusin buat nyerah, nyari jalan keluar. Mama juga berkali-kali bilang kalau semuanya tuh jangan terlalu dipusingin. Overthinking cuma ngebuat masalah jadi kerasa makin berat. Itu saya pernah ngeluh ke papa kalau saya takut, nggak percaya diri buat presentasi ke depan. Terus dia jawab gini, kita jarang ketemu, bahkan mungkin cuma 2-3 kali dalam setahun. Tapi kata-katanya selalu bisa bikin saya sadar. Nangis sesenggukan bacanya, cengeng emang. Terus saya mikir, apa aja percaya saya bisa ngelakuin itu semua? Kok saya bisa-bisanya mikir kalau saya justru malah nggak bisa ngelakuin itu? So I prove it. Dan ternyata apa yang papa bilang emang benar. Hasilnya, di setiap presentasi pasti ada kemajuan walaupun sedikit. I got so much love to give you, babe, as long as you feel the same way. Saya overthinking dan insecurity dengan masa depan yang akan datang. Takut apabila nilai saya terus menurun. Saya berpikir, apakah saya bisa untuk menaikkan nilai tersebut agar lebih tinggi. Saya malu pada seseorang yang nilainya lebih tinggi dan lebih pintar dari saya. Saya capek ngajar nilai. Saya frustasi akan hal tersebut. Saya mengurangi rasa frustasi dengan terus menyemangati diri sendiri dengan cara tidak terlalu memikirkannya seperti membaca buku atau melakukan kegiatan yang baru. Akhirnya saya tahu memotivasi saya sendiri yaitu dengan cara belajar lebih giat dan tidak menyia-nyiakan waktu dengan bermain HP. Dengan begitu, saya mulai berani untuk menanyai hal materi yang saya belum pahami dan tadi dijelaskan. Dan saya memulai belajar dengan rajin untuk ulangan yang akan datang. Pelajaran yang akan datang besok harinya. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa saya bisa melewati ini semua. Saya sering merasa insecure terhadap penampilan teman-teman saya yang terlihat keren setiap kali datang ke sekolah. Saya merasa diri saya tidak cukup. Saya kira penampilan saya kurang sempurna dan tidak bisa bersanding dengan mereka. Tetapi saya bisa mengatasi dengan cara bersyukur. Sebelum saya memasuki kelas, saya selalu menyempatkan diri untuk berkaca di depan cermin. Sekarang saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya jadi lebih percaya diri dan bisa menerima diri saya apa adanya.